Apakah musikalisasi puisi yang selama ini kita dengar itu memang sebuah genre musik yang lepas dari genre-genre musik sebelumnya yang pernah ada, atau sebenarnya sejak awal musikalisasi itu nempel ke genre musik misalnya folk song, balada, country dan sebagainya, kan ini belum kita bisa definisikan secara utuh. Atau jangan-jangan sebenarnya musikalisasi puisi ini ya sehingga kemudian memiliki ciri khas seperti itu sebenarnya awalnya nempel ke genre musik tertentu yang kebetulan genre musik yang ditempeli pertama kali adalah itu, sehingga seolah-olah ya musikalisasi puisi seperti itu. Bagaimana kalau kita bayangkan seandainya musikal puisi itu pertama kali nempel ke dangdut, jangan-jangan yang terkenal atau seterusnya. Bayangan saya seperti itu. Untuk lebih jelasnya membahas konsep seperti itu karena penggagasnya adalah Mas Helmi, langsung saya serahkan ke Mas Helmi. Terima kasih Pak Luseki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, biar tetap semangat. Musikalisasi puisi masuk ke Bangkalan itu tahun 2007. Masuk ke Bangkalan di wilayah pendidikan khususnya di SMA itu tahun 2007. Tapi tidak langsung dapat diterima dengan terbuka oleh masyarakat pendidikan di Bangkalan waktu itu. Ini kepentingan musikalisasi puisi yang masuk ke ranah pelajar, tapi di wilayah seni, di wilayah sanggar-sanggar, musikalisasi sudah ada sejak sebelum tahun 2000 sudah ada di Bangkalan ya. Tapi masuk ke ranah pelajar itu tahun 2007. Oleh sebab itu setahun kemudian 2008 musikalisasi puisi mulai diterima di wilayah pendidikan secara internal. Itu dimulai dari SMK 2 Bangkalan dan SMA 2 Bangkalan tahun 2008, dan alhamdulillah waktu itu 2008 kita mengikuti festival musikalisasi puisi bukan 2008, 2009. Itu 1 tahun berikutnya itu Bangkalan mulai merajai musikalisasi puisi. Karena sejak tahun 2008 sampai 2018 itu grafiknya ada di 121212. 12 itu bukan 212 ya, tapi 12 itu juara 1, kalau tidak juara 1 juara 2. Bahkan di awal-awal kemunculan musikalisasi puisi di Bangkalan di 2 tahun berjalan, 2009 itu sudah juara 1. Diwakili oleh SMK 2 Bangkalan. Lalu 2010 itu juara 1 diwakili oleh SMA 2. 2011 juara 1 lagi. Juara 2012 juara 1 lagi. 2013 di blacklist. Ya, dan saya diminta jadi juri di Jawa Timur. Baik ya, gini barangkali yang jadi pertanyaan, apa yang membedakan musikalisasi puisi dengan lagu yang sudah utuh menjadi lagu? Padahal Mas Hendra tadi bilang yang di depan itu musikalisasi puisi, tapi itu sudah lagu gitu. Dengan gitu ya, itu sudah lagu. Lalu apa yang membedakan? Sebetulnya tadi Mas Hendra sudah menjawab. Ya, sudah menjawab ketika Mas Hendra mendengarkan lagu musik dalam konteks lagu ya, Mas Hendra sudah cukup mendengar saja gitu. Kan gitu tadi ya Mas Hendra menyampaikan. Tapi ketika Mas Jaya nampil musikalisasi puisi, Mas Hendra ditarik semacam dipaksa untuk mendengarkan teks. Kan gitu. Kan gitu Mas Hendra. Barangkali unsur yang bisa kita ambil adalah itu. Karena kenapa musikalisasi puisi dibutuhkan untuk dinyanyikan, dilakukan? Karena kalau hanya dibaca
efeknya barangkali kecil pasti ya. Jadi orang baca puisi ini nggak ngaruh. Oh cuma kata-kata, nggak bergerak, nggak ada gambar, nggak ada video, kan cuma kata-kata. Jadi hadirnya musikalisasi puisi itu memang semacam dalam tanda kutip memaksa ya orang-orang yang mendengar untuk mendengarkan yang menjadi acuan utama adalah syairnya, kata-katanya. Dan tadi sudah dijawab oleh Mas Hendra. Kenapa itu bisa terjadi, Mas Hendra? Ya, kenapa Mas Hendra itu dipaksa untuk masuk ke dalam teksnya? Karena musikalisasi puisi sendiri hadir menjadi sebuah konsep, katakanlah lagu atau nyanyian yang menjadi acuan utamanya adalah puisi itu sendiri. Kalau lagu, kalau nyanyian barangkali bikin lagu syairnya belakangan kan gitu. Tapi kalau musikalisasi puisi, puisi sudah ada lalu kita beri nada. Oleh sebab itu kepentingan puisi dalam musikalisasi puisi tidak bisa diganggu gugat. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan tersendiri dari musikalisasi puisi. Merambah ke perkembangan multigenre tadi, sebetulnya ini kan hanya penawaran, Mas Hendra. Jadi kita menawarkan, sah-sah saja ya kita menawarkan multigenre, mau digarap dangdut, mau digarap rock, mau digarap klasik. Oleh sebab itu kita adakan FGD. Setuju apa tidak, ada pendapat begini apa kita tampung, ya kita tampung. Apalagi yang kita undang memang dari pelaku-pelaku musik ya, 7 penampil, ada Mas Topik dan Mas Yanto. Itu bisa mewakili, nanti pendapatnya gimana? Oh enggak bisa, rock seperti yang Mas Hendra bilang tadi sudah punya ruang sendiri. Tapi inilah kita, kalau dulu Mas Hendra kemarin menyinggung saya bahwa musikalisasi puisi tidak bisa, saya pernah bilang ke Mas Hendra ya, dulu musikalisasi puisi tidak bisa diganggu gugat sebagai sebuah bentuk yang model-model folklore kayak tadi. Tidak bisa dikasih rock. Pada sewaktu-waktu zaman dulu saya pernah bilang seperti itu sama Mas Hendra. Tapi hari ini saya malah menawarkan. Ini kan lucu gitu ya. Ini menawarkan ada apa gitu. Ada apa? Ya ini yang perlu saya lempar ke forum ya, ke acara fokus grup diskusi. Barangkali ada unek-unek yang bisa kita jadikan penguat. Sekalipun misalnya di seluruh ruangan ini tidak setuju musikalisasi puisi, tetap folklore, tetap balada atau seperti itu, kita tetap mengadakan, kita akan tetap mengadakan multigenre. Karena yang kita tuju memang wilayah-wilayah nasional ya. Musikalisasi puisi sudah tumbuh di mana-mana, cuma yang menjadi pandangan kita musikalisasi puisi ya seperti itu aja gitu Mas Hendra. Apa kita tidak berani untuk mencoba berkolaborasi dengan genre yang lain? Pernahkah kita menyaksikan musikalisasi puisi model metal death gitu? Ya, gitu metal death yang gini-gini ya kita amati aja, karena untuk menilai kita butuh sesuatu yang real. Jadi seperti itu. Misalnya di wilayah industri ya, di Indonesian Idol itu banyak sajian-sajian lagu-lagu yang malah diambil dari lagu-lagu lama yang modelnya dangdut, malah ditarik ke wilayah-wilayah yang jauh dari dangdut. Itu kalau kita ngikuti di Indonesian Idol, Mas Hendra. Ya barangkali itu Pak Rezeki ya yang bisa saya sampaikan di awal. Selanjutnya nanti kita bahas di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai pemaparan dari 3 pemateri ini, wilayah antara musik dengan lirik ini nampaknya masih sangat menarik untuk didiskusikan. Tadi saya menangkap bahwa kalau dipandang dari dunia musik, maka sebenarnya lirik itu hanya sebagai pelengkap.
Karena kata Mas Hendra tadi, cukup mendengar musiknya saja, nadanya sudah cukup. Sebaliknya, dari ranah musikal, lirik menjadi hal yang utama, barangkali musik hanya menjadi pelengkapnya. Atau sebenarnya harus kita pasang kedua-duanya dengan porsi yang sama, memang benar-benar blended, nggak bisa dipisah. Nah, ini menarik untuk didiskusikan. Untuk itu langsung saja kita masuk pada sesi kedua, sesi diskusi.